Oke, kita lanjut. Ya, jadi tadi kita sudah mencoba melakukan perhitungan dengan asumsi bahwa kita punya single phase flow. Jadi biasanya single phase flow terjadi pada reservoir di atas bubble point pressure sehingga bisa dikatakan tidak ada gas. Semua gas larut di dalam si oil. Gitu ya. Tapi itu tidak selalu terjadi. Lebih seringnya kita punya multi-phase flow. Ya, artinya aliran yang terjadi adalah aliran yang campuran oil, water, gas, ya. Atau lebih pentingnya sebenarnya di sini oil dan water itu dianggap satu fase. Oil dan water itu sama-sama liquid. Jadi maksud dari multiphase ini utamanya adalah gas dan liquid. Nah, ketika ada gas dan liquid gitu ya, IPR-nya itu tidak lagi lurus seperti ini. Ya, tidak lagi lurus seperti ini di mana productivity-nya konstan. Ya, kalau kondisi single phase flow itu productivity-nya konstan. Tapi tidak demikian pada multi phase flow. Pada multi phase flow, productivity index berubah nih, melengkung. Gitu, dia melengkung. Mengapa melengkung? Menurut Muscat dan Effinger dan Vogel, observe that when the pressure drops below the bubble point pressure gitu ya. Jadi misalnya ini adalah bubble point pressure PB ya. Jadi kita punya sumbu Y adalah tekanan. Di bawah bubble point pressure, the IPR deviates from that of the simple straight line. Jadi terdeviasi. Si IPR-nya menjadi melengkung gitu ya. Nah, ini ada alasannya ini kenapa IPR kita menjadi melengkung seperti ini. Ya, jadi ada mohon maaf, tadi productivity index-nya yang multiphase jadi apa ya, Sir? Tadi lagi jadi berubah. Nah, nanti kita akan ke sana. Ya, jadi productivity index-nya tidak lagi konstan, tapi productivity index-nya berubah terus dan itu ditandai dengan pelengkungan ini. Ya, jadi dia berubah terus ya dan membentuk profil melengkung seperti ini. Kalau single phase flow, productivity index-nya konstan, lurus saja dia. Nah, mengapa productivity index-nya berubah ya? Why curved IPR? Mengapa IPR-nya melengkung? Kita coba seperti ini. Asal muasal kita kan productivity index itu ini. Oke, ini asal muasalnya. Tapi dengan catatan, permeability di sini itu bukan permeability absolut. Ini bukan cuman K, tapi KO atau permeability efektif terhadap oil. Ya, jadi yang kita consider, yang kita pertimbangkan sebenarnya adalah KO. Karena fase yang kita inginkan adalah oil. Nah, tapi sebenarnya KO-nya itu di bawah bubble point pressure tidak konstan. Ya. H itu konstan, thickness itu konstan, RE bisa dianggap konstan, RW konstan. Tapi KO, viscosity oil, dan BO itu tidak konstan. Makanya kita separasikan. Ya. Kita separasikan, kita keluarkan 0,0078, 708 H, RE, RW, dan skin. Ya. Jadi semua yang konstan-konstan kita keluarkan. Kita keluarkan, kita pisahkan yang berubah. Nah, muncul di sini teman-teman, ada K, ada KRO. Kenapa? Karena KO adalah K dikali KRO. Itu adalah KO. Semoga teman-teman masih ingat pelajaran di properti batuan. Sebab KRO, relative permeability oil, relatif permeability terhadap oil itu adalah KO per K. Ya, jadi ini rumusnya.
Jadi KRO adalah KO dibagi K, sehingga KO adalah K dikali KRO. Makanya saya mau keluarkan yang konstan, yaitu K. K ini konstan. Permeability absolute itu tidak berubah. Tapi yang berubah adalah relative permeability to oil. KRO itu berubah terhadap permeability, terhadap saturasi. Ya. Mu O juga berubah terhadap tekanan, BO juga berubah terhadap tekanan. Ya. KRO berubah terhadap saturasi. Gitu ya. Jadi ketika di bawah bubble point pressure, saturasi berubah. Kenapa? Karena udah bermunculan gas. Jadi mulai ada saturasi gas. Ya. Jadi bukan saturasi oil saja, tapi saturasi gas. Karena kita punya aliran multifasa, makanya akan muncul KRO yang berubah-ubah. Ya. Jadi ini multiphase-nya kita punya seperti ini, ya. Anggaplah yang depan ini kita gabung menjadi C atau konstanta. Ya, ini konstantanya. Yang berubah itu adalah KRO, MuO, dan BO. Makanya J ini tidak konstan sekarang, karena J adalah konstan, sesuatu yang konstan atau konstanta, dikali sesuatu yang berubah. KRO berubah, MuO berubah, dan BO berubah. Artinya J ini akan senantiasa berubah. Makanya kita dapat profil melengkung, gitu ya. Kenapa sih melengkung gitu ya? Karena melengkung itu pada artinya senantiasa berubah. Let's say kita seperti ini ya. Kita punya IPR melengkung seperti ini kan? Ya. Let's say IPR kita melengkung seperti ini. Karena kita ada multiphase. Dan kita punya sebentar. Kita punya kurva IPR lah ya. Seperti ini. Apa sih arti kata lain dari melengkung gitu ya? Kata lain dari melengkung itu pada sebenarnya adalah tangent yang terus berubah. Nah, ini tangent itu apalagi? Tangent itu tangen, itu ini. Tangensial ya. Depan bagi samping gitu ya. Jadi ada sinus, ada kosinus, ada tangen, ada tangent, ada tan. Nah, tan itu adalah yang berpapasan dengan kurva lengkung ini gitu ya. Jadi tan saya adalah ini. Nah, ini. Atau slope bisa dibilang ya. Nah, jadi pada section yang ini edit saja. Ini bisa nggak ya? Nggak bisa ya. Anggaplah ini ya. Saya pakai panah saja. Oh, nggak bisa. Ini saya pakai panah saja. Nah, kan kita mau pakai slope. Nah, di daerah section yang ini, slope-nya itu segini. Slope-nya ini. Mundur lagi, turun ke bawah, slope-nya bukan ini lagi. Kalau slope-nya ini, kita pakai di sini, udah nggak matching. Karena birunya di sini, slope-nya miringnya ke sana. Gitu ya. Jadi, kalau ini saya terusin, udah nggak matching lagi sesuai dengan kondisi nih kalau saya terusin. Gitu ya. Makanya berubah, slope-nya berubah, tangent-nya berubah. Itulah makanya bisa dibilang productivity index berubah. Gitu ya. Kalau saya pakai, jadi ke sini tangent-nya gitu ya. Nah, kalau saya pakai di sini, saya terusin ke kurva bawahnya, nggak matching lagi gitu, nggak matching lagi. Makanya saya cocokkan di sini, harusnya itu menjadi seperti ini tangennya. Nah, di sini berubah lagi, productivity index-nya berubah lagi ya. Karena kalau ini konstan, pasti dia akan lurus gitu. Ini berubah lagi di sini. Artinya productivity index berubah lagi. Gitu ya. Nah, di sini coba lagi di sini, udah nggak matching lagi. Gitu ya. Jadi ke sini. Inilah makanya productivity index bisa dibilang senantiasa berubah pada multiphase flow. Gitu ya.
nggak matching lagi, jadi harusnya di sini tangentnya. Tangent itu adalah yang berpapasan, yang paralel gitu ya, benar-benar dengan suatu garis. Nah, ini juga kalau diteruskan productivity index-nya akan nggak matching lagi gitu. Jadi kalau mau matching tuh ke sini productivity index-nya. Nah, jadi dari sini teman-teman sudah bisa tahu bahwa productivity index J-nya itu akan senantiasa berubah dari gitu ya. Anggaplah di sini J1 gitu ya. J1, J2, J3 gitu ya, dan terus menerus sampai J kesekian ya, J ke N. Nah, kesimpulannya adalah productivity index pada multi phase flow akan selalu berubah gitu ya, jadi tidak konstan. Kalau dia single phase flow ya, kalau dia single phase flow, IPR-nya tuh seperti ini, tidak melengkung, tapi seperti ini gitu ya, karena pakai yang J1, karena dari J1 dia tidak berubah lagi gitu ya. Nah, harusnya itu seperti ini kalau dia tidak berubah IPR-nya. Oke. Nah, kalau kayak gini productivity index-nya sama nih di setiap titik, konstan gitu ya. Artinya kemiringannya konstan di setiap titik, mau tekanan berapapun dia tetap satu fase gitu ya. Tapi kalau sudah multifase, productivity index ngedrop terus, turun 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 turun. Nah, jadi kita juga akan melihat kalau dia satu fase gitu ya, kalau dia terus di atas bubble point pressure dan tidak ada gas, maka di sini pasti AOF-nya lebih tinggi dibandingkan AOF di sini ya. AOF di sini lebih tinggi dibandingkan AOF di sini, atau laju alir maksimum di sini lebih besar dari laju alir maksimum di sini. Itulah bedanya reservoir yang satu fase dengan yang multifase gitu ya. Karena ketika dia multifase di bawah bubble point pressure, gas akan terus muncul, productivity index akan terus turun. Makanya kita sebenarnya tidak terlalu suka dengan produksi gas kebanyakan dari sumur kita, karena itu akan menurunkan produktivitas dari oilnya. Nah, perubahan dari ini, productivity index yang terus berubah, itu disebabkan oleh KRO, MUO, dan BO. Seberapa berubah sih mereka? Lihat aja di sini. Berubah terus. Di atas bubble point pressure, ya, di atas bubble point pressure, seperti ini KRO dianggap stabil, ya. BO-nya seperti ini, MUO-nya seperti ini. Gitu. Nah, kalau MUO-nya mengecil, MUO-nya membesar, BO-nya mengecil, kalau dikali nanti relatif konstan mereka. Seperti itu ya. Besar dikali kecil, besar dikali kecil, besar dikali kecil. Kalau dikali nanti konstan, makanya di atas bubble point pressure, satu fase productivity index bisa dianggap konstan. Ya, tapi di bawah bubble point pressure nih, di kirinya PB, di bawah bubble point pressure, KRO berubah terus, BO berubah terus, viscosity juga berubah significantly, gitu ya. Jadi itu yang menyebabkan multi-phase flow IPR-nya terus turun. Nah, sekarang kita bahas ke IPR-nya. Nah, IPR ini sebenarnya lebih umum dalam engineering, petroleum engineering, itu dipakai untuk menamakan yang melengkung. Ya, itu lebih sering dibilang IPR. Jadi kalau bisa dibilang kalau IPR, kalau orang ngomong IPR,
itu kemungkinan besar kita ngomong yang melengkung. Kalau yang lurus itu seringkali orang cuma bilang productivity index, gitu ya. Tapi ya itu hanya masalah umum atau tidak umum gitu ya. Tapi ketika kita ngomong IPR, keep in mind teman-teman bahwa kita lebih cenderung ngomong yang melengkung karena kita mengconsider multifase, gitu ya. Nah, untuk IVL, untuk inflow performance relationship, gitu ya, itu ada beberapa empirical method. Jadi kuncinya adalah metode empirical. Jadi empirical method adalah metode yang diturunkan dari hasil empiris atau eksperimen, gitu ya. Dimana empiris ini akan memprediksi non-linearity behavior of the IPR for solution gas drive reservoir. Nah, jadi teman-teman tahu ada beberapa tipe reservoir berdasarkan drive mekanismenya. Ada gas cap reservoir, ada water drive reservoir, dan ada solution gas drive reservoir. Solution gas drive reservoir dia multifase, ada gas, ada liquid. Nah, IPR yang kita bahas itu dipakai untuk solution gas drive. Semua reservoir pasti punya solution gas. Oke? Nah, cara untuk membuat IPR itu dibutuhkan at least setidaknya satu stabilized flow. Ya, jadi saya hanya butuh satu data Q dan saya butuh data PWF satu saja. Saya bisa membuat lengkungan tadi, IPR tadi. Oke, step-stepnya seperti ini. Using the stabilized flow data dengan menggunakan data Q laju alir yang stabil, saya akan mengkonstruk IPR curve pada current average reservoir pressure. Kemudian saya bisa mempredik future inflow-nya. Gitu ya. Metodenya ada banyak, tapi mirip-mirip. Ada Vogel yang paling terkenal. Ya, Vogel ini yang paling sering petroleum engineer pakai. Jadi teman-teman harap terbiasa dengan Vogel. Huygens, Standing, Petkovic, Clance and Clark. Ya, tapi Vogel ini yang paling umum. Nah, Vogel persamaannya itu sederhana banget. Jadi dia bilang Q sama dengan Q omex atau AOF dikali 1 dikurang 0,2 PWF dibagi PR dikurang 0,8 PWF dibagi PR kuadrat. Jadi ini typo ya teman-teman, ini harusnya PWF dibagi PR. Ya, PWF per PR. Teman-teman silakan ngecek, bisa di Petrowiki atau di banyak lah ya di textbook. Ini PWF dibagi PR. Kurva IPR. Kurva IPR-nya adalah seperti ini. Ya, jadi sekali lagi manfaat dari kurva IPR gampangnya itu di sini. Kalau kurvanya seperti ini dan saya mau memproduksikan sumur saya 400 barel oil per day, kita pakai di sini dan ternyata saya butuh tekanan alir 3000. Gitu ya, untuk dapatkan 400. Gitu ya, as simple as that. Gitu ya. Jadi kalau sudah kalau di sini kalau saya mau 300 ya, kalau mau 300 berarti saya butuh kira-kira tekanannya 4000 di dasar sumur saya. Bisa jadi ada, bisa jadi tidak ada. Gitu ya. Atau kalau saya mau memproduksikan sampai 500, saya akan geber sumurnya sampai 2000 PSI. Jadi seperti itu gunanya dari kurva IPR. Ya teman-teman ya. Nah, cara prosedurnya seperti ini. Jadi pertama lakukan well test, sumurnya diproduksikan. Gitu ya, kalau teman-teman sudah pernah visit ke industri, nah nanti di sumur dia dibuka, diproduksikan menuju separator. Di separator nanti akan terukur tuh laju alirnya berapa barel per day. Step 1 beres. Gitu ya. Sorry, bukan produksi saja, bukan laju alir saja, tapi PWF-nya juga harus ada yang stabil. Ya, jadi ada stabilize rate dan stabilize pressure. Step 1 udah ada.
dengan catatan tekanan reservoir PR-nya sudah ada datanya. Baru kita masuk ke step 2. Determine the maximum flow rate. Bagaimana kita menghitung Qmax atau AOF? Ya langsung saja. Qtest udah dapat datanya dari separator. 1 dikurang 0,2, PWF udah kita ukur, PR sudah kita tentukan, semuanya udah ada, kita dapat AOF. Setelah kita tahu, assume different pressure value to 0 in tubular form. Jadi kita kita asumsikan tekanannya dari tekanan maksimum sampai tekanan 0, sampai value 0, gitu ya. Baru masuk ke step 4, calculate rate corresponding to the assumed pressure. Jadi kita pakai laju alir rate-nya itu ini. Yang ini sekarang kita bisa hitung. Setelah diutak-atik ya, yang ini sama dengan yang ini. Nah, kita hitung Q-nya. Qmax-nya sudah kita hitung dari step 2. 1 dikurang 0,2. PWF-nya ini tekanan yang kita asumsikan. Yang step 3. Assume different pressure. PR kita udah tahu. Dan sudah kita hitung gitu ya. Jadi step 4 beres. Baru step 5 bikin plotnya. Oke. Baru misalnya seperti ini. Sekarang kita masuk ke Vogel. So, Vogel untuk undersaturated oil reservoir. Jadi reservoirnya masih undersaturated, artinya tekanan masih di atas bubble point pressure. Kalau tekanan di atas bubble point pressure, berarti bisa kita bilang tidak ada gas. Makanya di sini masih dibilang undersaturated atau belum saturated. Masih oil semua fasenya. Masih fase liquid semua. Belum ada fase gas. Itulah arti dari undersaturated, gitu ya. Dan itu terjadi ketika kita di atas bubble point pressure. Oke. Dengan kasus di atas bubble point pressure, jadi saya punya satu fase. Ketika saya punya satu fase, productivity index-nya mudah, Q dibagi drawdown. Oke. Laju alirnya untuk membuat IPR, ya udah kita tahu tadi, Q productivity index dikali drawdown. Itu kalau Vogel undersaturated. Gitu ya. Tapi kalau di undersaturated gitu ya, tapi produksinya mulai di bawah bubble point pressure, kita akan pakai rumus seperti ini. Ya, jadi misalnya tadi kasusnya seperti ini. Ya, di sini kita tahu di atas bubble point pressure masih satu fase. Makanya kita tadi pakai rumus yang di slide sebelumnya. Tapi di bawah bubble point pressure, dia akan melengkung. Dia akan melengkung. Nah, yang melengkung ini kita akan pakai rumus Vogel yang ini. Ya, dimana kita akan tahu hitung dulu QOB-nya, laju alir pada bubble point pressure, itu dari J-nya yang sudah kita hitung tadi di atas, dikali drawdown PR dikulang PB. Baru kita hitung QOmax, QOB plus productivity index J dikali PB dibagi 1,8, baru nanti IPR-nya dapat pakai yang ini. Gitu ya. Step by step sudah ada gitu ya. Jadi teman-teman sudah bisa melakukan. Nah, kalau sekarang di bawah bubble point pressure itu seperti apa? Ya, jadi ini kita lagi pakai IPR yang ini, undersaturated. Ada 3 titik penting. Pertama, di atas bubble point bagaimana? Kemudian pada bubble point bagaimana? Ya, di titik bubble point bagaimana? Kita pakai ini. Di bawah bubble point bagaimana? Di bawah bubble point kita pakai yang ini. Productivity index-nya seperti itu gitu ya. Dan IPR-nya seperti ini. Rumusnya. Itu ya. Nah, jadi seperti ini ilustrasinya, teman-teman. Oke. Ketika kita masih di
apa namanya, di zona di atas bubble point pressure, artinya yang ini, maka kita akan punya IPR satu fase productivity index konstan. Makanya di sini kemiringan garis saya tidak berubah. Ya, yang ini. Saya pakai K1, PWF, tekanan alir masih di atas bubble point pressure, saya pakai productivity index-nya ini. Nah, kemudian saya harus tahu dulu Q laju alir di bubble point pressure itu seperti ini. Ya, karena udah mulai perbatasan antara satu fase dengan dua fase. Nah, berarti QOB adalah ini. Oke, QOB adalah garis yang saya tunjuk ini. Di sini. Ini adalah QOB. Oke, ini adalah QOB. Nah, kemudian di bawah bubble point pressure, itu pasti adalah dua fase atau multiphase. Ketika multiphase, kita nggak bisa lagi pakai J yang ini. Kita akan pakai J yang ini. Ya, QO kita udah ada, gitu ya. QO bisa kita dapatkan, PR-nya kita tahu, PB kita tahu, 1,8, ya semuanya sudah ada. Gitu ya. Jadi kita pakai ini untuk yang undersaturated. Nah, kalau saturated udah lebih gampang. Kalau reservoirnya saja sudah saturated dari awal, artinya dia selalu di bawah bubble point pressure, dia sejak awal sudah ada gas. Artinya sejak dari awal, J-nya akan terus berubah. Seperti ini. Sejak dari awal, kalau saturated, sudah ada gas. Makanya IPR-nya akan selalu seperti ini. Saya nggak peduli lagi dengan bubble point pressure, saya tinggal pakai yang ini. Gitu ya. Nah, sekarang kalau kasusnya seperti ini, gitu ya, kita coba apa namanya bahas dengan Excel, gitu ya. Saya coba pindah dulu, saya mengerjakan di Excel sebentar. Ya, jadi di sini kita lihat ya, sebuah sumur diproduksikan from saturated reservoir, jadi dia reservoirnya saturated, with an average reservoir pressure, PR-nya 2500 PSI. Oke. Stabilized reservoir pressure, stabilized production test indicated that stabilized rate and wellbore pressure adalah 350 stock tank barrel per day. QO-nya sama dengan 350 STB per day. PWF-nya PSI. Oke. Sekarang dia minta kita calculate oil flow rate at PWF. Kalau PWF-nya 1850 PSI, Q-nya berapa? Oke. Nah, ini tinggal kita pakai apa namanya si IPR tadi ya. Jadi dengan catatan ini sudah saturated reservoir pressure, saturated reservoir. Berarti kita akan pakai rumus IPR yang ini. Oke, saya akan pinjam pakai yang ini. Kita hitung dulu sebentar. Kita hitung dulu QO max. Oke, kita hitung dulu QO max-nya. Sama dengan QO test 350 dibagi buka kurung 1 minus 0,2 dikali PWF
dibagi PR. Oke. PWF dibagi PR kurang 0,8 dikali PWF dibagi PR square. Pangkat 2. Oke, kita udah dapat QO max-nya adalah 1067 stock tank barrel oil per day. Oke. Gitu ya. Jadi kita sudah dapat untuk pertanyaan yang pertama, belum. Berapa oil flow rate? Nah, sekarang Q-nya gitu ya, QO-nya. Kalau QO-nya udah gampang nih. QO-nya kita tinggal pakai rumus sama dengan QO max, bentar, PR-nya oke, dikali 1 minus 0,2 dikali, nah ini udah dapat nih, dia udah tahu kalau PWF-nya 1850 berapa gitu kan, dibagi PR dikurang 0,8 dikali 1850 PWF yang kita tanyakan dibagi PR square. Nah, sekarang kita punya laju alir kita pada tekanan 1850 yaitu 441,7. Itu untuk jawaban yang pertama. Oke, jadi simpel ya, teman-teman. Sekarang ditanya, calculate oil flow rate assuming constant J. Gitu ya. Jadi, dia menganggap productivity index-nya konstan, yaitu rumusnya J. Kalau konstan J, tadi kita udah tahu. J yang konstan, itu dia bilang, sebentar, J yang konstan, kita hitung dulu, adalah Q dibagi drawdown. PR dikurang PWF. Ya, jadi 0,7 productivity index-nya SPB per day per PSI. Itu productivity index-nya konstan. Nah, kalau kita punya constant productivity index, berapa Q kita? Berapa QO kita jika tekanan kita 1850? Nah, tadi udah kita tahu rumusnya, J sama dengan Q dikali delta P. Berarti kalau Q sama dengan J dikali drawdown, PR dikurang PWF. Gitu ya. SPTW per day. Nah, jadi udah berbeda sekali gitu ya, teman-teman. Kalau kita, sebentar. Oh, ini bukan PWF-nya, bukan 2000, tapi 1850. Nah, jadi berbeda ya. Kalau kita menganggap pakai IPR Vogel, QO-nya itu 441,7. Tapi kalau pakai Constant Productivity Index, Q-nya adalah 455. Jadi dia akan memberikan hal yang berbeda gitu, karena kita membuat asumsi yang berbeda. Untuk pertanyaan yang pertama, kita menganggap saturasi reservoirnya saturated, jadi kita pakai Vogel. Pertanyaan yang kedua, assuming constant productivity index, jadi kita pakai rumus yang ini tadi. Nah, untuk yang kedua kita pakai yang ini. Nah, tapi kan berbeda ya, berbeda seperti itu. Nah, sekarang dia minta kita untuk membuat IPR-nya gitu ya. Construct IPR by using Vogel's method and the constant productivity index approach. Nah, jadi kita akan membuatnya gitu ya, sebentar. Ini saya kecilin dulu, kita akan bikin grafiknya gitu ya. Oke. Nah, untuk membuat grafiknya kita bikin dulu di sini. IPR Vogel. Ya, di sini kita punya tabel Q, kita punya tabel PWF. Terus saya lebih suka PWF-nya di kiri.
Nah, PWF-nya itu teman-teman kita variasikan gitu ya dari tekanan sama dengan tekanan reservoir. Ini saya lebih suka begini. 1 kali tekanan reservoir 0,9, 0,8 sampai tekanan 0. Kenapa? Karena kita mau menghitung AOF atau Q maksimum itu adalah 0. Titik yang pertama adalah tekanan reservoir. Jadi 1 dikali PR. Saya buat dolar, saya kunci. Kemudian tinggal saya tarik. Artinya saya dapatkan tekanannya 0,9 kali tekanan reservoir 0,8 sampai 0. Jadi saya punya tekanan dari tekanan reservoir sampai tekanan 0 gitu ya. Itu tadi step 3 pembuatan IPR. Nah, sekarang Q. Q-nya bagaimana? Q-nya kita hitung pakai rumus yang ini. Pakai rumus yang bawah gitu ya. Jadi Q sama dengan QOmax, tadi kita udah hitung QOmax-nya adalah yang ini. 441,7 dikali buka kurung 1 dikurang 0,2 dikali PWF. PWF-nya sekarang PWF yang ini dibagi PR. PR-nya 2.500. Kita kunci PR-nya, tutup kurung, kurang 0,8 dikali PWF lagi, dibagi PR lagi, kita kunci, tekan dolar, tekan F4 maksudnya, baru ini kuadrat. Nah, pada tekanan reservoir, pasti Q-nya 0. Kenapa? Karena drawdown-nya 0. Drawdown-nya adalah PR dikurang PWF. Kalau PR-nya 2.500, PWF-nya 2.500, drawdown-nya 0, tidak akan ada aliran. Jadi berikutnya tinggal kita drag aja. Jebret. Maka Q maksimumnya adalah 441,7. Sama dengan yang tadi kita hitung di sini. Ya, 441,7. Gitu ya, jadi sama. Nah, tinggal kita bikin plotnya. Insert. Saya pilih kurva yang ini. Klik kanan, select data, add data, IPR Vogel. Sumbu X-nya adalah laju alir, Q. Sumbu Y-nya adalah tekanan. Jadi saya sudah punya IPR Vogel. Saya kasih nama. Di sini adalah Q. Atau rate, atau QO ya. Di sini saya punya pressure. PSI. Atau PWF. Ini untuk IPR Vogel. Tadi dia juga minta kepada kita constant productivity index. Gitu ya. Jadi kita bikin juga hal yang sama. Ini jauh lebih gampang. Di sini konstan J. Oke, kalau konstan J, udah gampang nih, sebentar. Nah, kalau konstan J, rumusnya mencari Q-nya adalah J dikali drawdown. J-nya tadi kita sudah hitung, gitu ya. Jadi sama, PWF-nya tetap sama, tapi sekarang Q-nya kita beda. Q-nya adalah J atau Productivity Index, di sini 0,7 tadi, kita kunci, tekan F4, akan timbul tanda dolar, dikali PR-nya 2.500, juga dikunci 2.500 dolar, dikurang PWF, sekarang PWF-nya di sini. Gitu ya. Jadi, oh sebentar. 2.500, 0. Apakah, halo, bisa tolong di mute? Madani? Ya. Nah, jadi seperti ini ya, teman-teman. Kita akan punya seperti ini. Nah, IPR-nya seperti apa? Tinggal ditambah. Add. Konstan J. X-nya adalah laju alir. Y-nya adalah PWF.
Nah, kita udah punya. Oke. Gitu ya, teman-teman. Jadi, terlihat jauh sekali performanya kalau kita punya single phase atau constant productivity index, gitu ya. Dengan kalau kita punya dua fase, multifase, kita pakai Vogel, jauh banget ininya, productionnya. AOF-nya yang satu itu 1750 maksimumnya, tapi AOF yang segini, yang multiphase, cuma 441,7. Gitu ya, jadi apa namanya, berbeda sekali gitu ya, ininya, profilnya gitu ya. Nah, nanti akan teman-teman juga bisa melihat kalau let's say ini tetap aja pengaruh dari, misalnya kita pengaruh dari reservoir pressure gitu ya. Bagaimana kalau reservoir pressure meningkat gitu ya, menjadi 2 kalinya. Jadi seperti ini, kalau reservoir pressure-nya sekarang bukan 2.500, tapi let's say menjadi 5.000. Jadi akan berubah ya. Jadi misalnya ini deh. Ini saya copy Excel-nya. Jadi di sini PR sama dengan 5.000. Misalnya ya. Di sini PR sama dengan tadi 2.500. Jadi kita hitung kalau PR sama dengan 5.000, kita bikin dulu kurvanya di 5.000. Jadi ini kita udah punya PR 5.000. Sekarang ini PR 2.500, saya gabung. Kita ambil dari slide sebelumnya. Ini. Nah, jadi akan berbeda gitu ya. Tekanannya gitu ya. Dengan ini. Jadi ini tekanan 5.000, ini tekanan yang biasa gitu ya. Tapi sebenarnya harus dibuat perubahan lagi ya. Jadi nggak boleh ini sebenarnya 5.000, tapi laju alirnya tetap 350, nggak boleh sebenarnya. Jadi kalau tekanannya 5.000 ya kita harus well test lagi ya, dan nanti hasilnya pasti bukan 350 gitu. Tapi intinya beda tekanan reservoir, pasti IPR-nya akan beda. Ini IPR kita yang original, yang biru, gitu ya. Dan yang atas ini kalau kasusnya tadi saya naikkan menjadi tekanan 5.000. Gitu ya teman-teman. Jadi untuk membuat IPR bisa kalian ulang-ulang nanti videonya untuk kalian lakukan sendiri. Nanti juga akan ada homework. Oke, saya kembalikan ke slide dulu. Ya, oke. Jadi slide-nya adalah pembahasan step by step-nya gitu ya. Kita sudah punya yang ini. Kemudian step by step menghitung dulu laju alirnya, QOmax-nya dulu, pakai rumus yang tadi, dan kita dapat 1067. Kemudian kita menghitung laju alirnya QO pada tekanan 1850 dengan menggunakan Vogel equation. Oke. Kita dapatkan laju alirnya 441,7, persis seperti yang saya tunjukkan tadi. Kemudian untuk constant J approach atau metode dengan menggunakan constant productivity index, kita hitung dulu J-nya berapa. J-nya Q dibagi delta P atau pressure drawdown 0,7 stock tank barrel per day per PSI. Gitu ya. Dan kemudian kita hitung laju alirnya. J dikali PR dikurang PWF, kita dapat seperti di Excel saya tadi, 455 stock tank barrel per day. Oke. Kemudian membuat IPR sudah saya demonstrasikan, persis hasilnya dengan yang saya buat. Gitu ya. Vogelnya seperti apa, dan constant productivity index seperti apa. Nah, ini rekapnya lagi gitu ya, rekapnya saja. Vogel untuk single phase dan multi phase. Ya, untuk single phase, productivity index-nya sebenarnya adalah ini. Kalau kita pakai pseudo steady state seperti yang tadi di awal sudah kita tunjukkan, rumusnya ini. Kita akan dapatkan plot garis lurus. Oke. Two phase, kita pakai
Vogel, rumusnya ini. Untuk mencari AOF-nya, itu adalah rumusnya ini. Dengan catatan kita harus tahu dulu productivity index-nya. Gitu ya. Ya, jadi untuk materi reservoir performance seperti itu. Ya, jadi memang lebih singkat dibandingkan materi 2 minggu ke belakang gitu ya. Tapi sebenarnya materi kita minggu lalu dan materi kita 2 minggu lalu gitu ya, itu berujung kepada materi kita hari ini. Gitu ya. Jadi minggu lalu itu kita belajar asal muasal dari rumus yang ini. Yang atas, yang ini, dan yang ketiga. Dan yang ketiga inilah tadi yang kita dapatkan productivity index. Makanya penting sekali untuk mempelajari aliran fluida, flow regime, supaya kita dapat rumus ini, dan rumus ini nanti menjadi kurva IPR. Seperti itu. Oke, sampai sini apakah ada yang mau bertanya? Yang tergantung, kalau kita punya constant pressure, constant reservoir pressure kayak aquifer atau kayak water injection, kita pakai SS, steady state. Tapi kalau ternyata batasnya tertutup, tidak ada constant pressure, kita pakai PSS. Good question, itu diwakili di PE. PE ini adalah external pressure, ya, tekanan di ujung-ujung reservoir yang mensupport ya. Jadi di sini kan Atarik bisa ngeliat nih ya, tekanan si simbol dari reservoir kita. Nanti di sini akan ada, sorry bukan yang ini. Di sini let's say kalau kita punya aquifer, ya di sini jadi aquifer kita mensupport dari batas-batas ini, dan tekanannya adalah tekanan PE di sini ya. Kita punya aquifer. Jadi di sini ada air nih, ada water nih yang menahan supaya tekanan reservoir kita stabil. Nah, di sini. Kalau KH ini, K ini permeability, H ini ketebalan. Kalau kita lihat dari samping kan kayak gini nih, seolah-olah arah airnya ya. Tapi kalau kita lihat dari atas, arah air itu begini. Dia yang menjaga tekanannya tetap stabil. Oke, terima kasih. Silakan jika ada teman-teman yang bertanya lagi. Oke, nah betul. Nah, jadi itu betul juga nih Sal ini. Biasanya nih ya, saya coba copy aja dulu ya untuk yang saya utak-atik. Nah, kalau kita bicara bentuk kurva, jadi saya anggap kita pakai IPR Vogel aja. Pakai yang ini ya. Nah, itu tergantung sebenarnya teman dari data tekanan yang kalian ambil. Ya, makanya saya agak jarang langsung kayak gini 2500 atau seperti ini deh ya. Saya coba copy ya. Copy. Nah, ini sesi sama. Tapi dengan catatan ini saya mau acak nih. Saya acak. Jadi tidak teratur. Kalau ini kan teratur nih. 1 dikali tekanan reservoir. 0,9 kali tekanan reservoir. Terus sampai 0 kali tekanan reservoir. Jadi saya teratur. Mulus. Bisa aja teman-teman boleh juga 2500, 2000, ya bisa aja 1800, 1777, 1555, 1200, 1000, boleh aja. Ini makanya tadi kata slide saya tadi, asumsikan. Jadi terserah kalian, ini 800, ini 457, ini 135, tiba-tiba 0 ya. Jadi saya nggak pakai yang ini. Saya ini tetap nih. Kalau ini tetap ya. Kalau yang ini tetap harus dari 2500 dari reservoir pressure. Nah, kalau yang ini benar juga. Ini benar juga, tapi kita lihat grafiknya. Saya ambil sekarang IPR yang bawah. Nah, tapi ini benar juga nih, sama nih sebenarnya ya, karena kita pakai yang ini. Jadi sebentar. Oh ya, karena kita dikunci oleh ini ya, kita dikunci oleh rumus. Coba ya 2500 tiba-tiba saya turun jadi 1000.
Nah, 1000, 900, 800, 700, jebret, 400, tiba-tiba 399, 200, 0. Nah, oke, jadi ketika saya ngambil datanya tidak mulus, ya, 2.500 tiba-tiba saya ngedrop sampai 1.000. Saya akan dapatkan kurvanya seperti ini saja, gitu ya. Jadi mengapa ini bisa bentuk seperti ini? Yang tadi Sali tanyakan, mengapa bentuknya seperti ini? Karena teman-teman ngambil titiknya tidak teratur, gitu ya. Jadi ini kan garis ya. Kita bisa aja nih ganti-ganti tipe kurva ya. Ganti tipe kurva menjadi seperti ini. Nah, gitu ya. Jadi ini salah secara engineering aja gitu. Kita ngambil distribusi datanya terlalu tidak mulus ya, dari 2.500 tiba-tiba kita ngambil data 1.000. Nah, sama kalau teman-teman eksperimen gitu di laboratorium kan nggak boleh kayak gitu ngambil data ya. Persebaran data kita kan harus bagus, makanya sebaiknya jangan buru-buru dari 2.500 sampai 1.000. Bikin aja spasinya bagus gitu, 2.500, 2.300. Nah, jadi dia mau lebih teratur gitu ya. Terus 2.000. Nah, terus bentuknya berubah gitu ya. 1.500. Barulah gitu. Baru ya sedikit lah 1.500, jangan terlalu ngedrop, 1.000 dulu. Alhasil udah mirip bentuknya. Gitu ya. Jadi itu hanya tergantung dari tata kita ngambil persebaran datanya. Gitu ya. Kalau saya mau ngambil 2 titik gimana, Sir? Ya jadinya ya gini. Sorry. Jadinya ya langsung aja. Gitu. Nah, ini kalau super ekstrim gitu ya. Atau saya malas nih ngeplot banyak-banyak ujian gitu ya. Jadi Sir Richard minta tolong dibikinkan IPR, nggak boleh pakai komputer, pakai hitungan kalkulator. Oh, saya nggak punya waktu nih bikin berapa titik nih. Ya udah, saya 2.500, 1.000, 0 gitu ya. Ya begini jadinya plotnya kalau 3 titik. Jadi 1, 2, 3. Atau ini 1.700. Nah, bentuknya seperti ini. Ya, kalau ujian boleh saya benarkan. Jadi teman-teman cuma ngambil 3 titik gitu ya. Tapi kalau mau yang lebih bagus ya harus ngambil datanya banyak. Jadi ada 10 titik. Nah, bingung bentuknya apakah seperti yang saya jelaskan, Sali? Iya ya, jadi cuman masalah berapa banyak data yang kalian ambil ya. Kalau ngambil datanya satu cukup, Sali. Ngambil datanya itu yang tadi di soal, yang ini 350 barel, PWF-nya 2.000. Itu udah satu data. Satu data, selebihnya kita asumsi untuk yang generate IPR-nya. Jadi kan tadi PWF kita kan 2.000 ya. 2.000, QO kita 350. Jadi data kita sebenarnya yang ini. Ya, data kita 2.350. Sebentar ya. Yang ini data kita. Seperti itu. Tapi ini sebentar ya. PR-nya 250. Stabilize ketika 150. Ya, data kita yang ini. 2.350. Seperti itu. Jadi untuk ngambil well testnya itu cukup satu kali aja udah dapat, selebihnya kita pakai rumus. Tapi ketika kita ngeplot kita harus ngambil titiknya agak banyak untuk kita bikin plotnya. Seperti itu. Oke, Ya, thank Sali you, bagaimana? Ya, udah ngerti. Ya. Silakan jika ada teman-teman yang ingin bertanya lagi. Oke, kalau kayak gitu Sali bisa melanjutkan resume kita hari ini. Seperti apa? Nah, jadi nanti gamma ini dia itu pertama ini udah paham semua ya. K permeability, H thickness.
P tekanan reservoir rata-rata, PWF tekanan sumur. A ini area luas reservoirnya. CA ini shape factor, jadi yang ini 31,6 gitu ya, 31,6, 30,9 untuk yang petak-petak gitu ya, 31,6 kalau untuk segi 6. Nah, gamma ini sumur kita ada di ada di center, ada di tengah-tengah reservoir, atau ada di samping-samping. Nah, jadi kan ada beda nih, gitu ya. Di sini, di situ ada yang di tengah gitu ya. Kalau yang simbolnya kan titik nih, ini kan di tengah. Nah, kan bisa juga nih sebenarnya si sumurnya ini bukan di tengah, tapi di samping dikit gitu. Gitu ya, tidak di tengah lah intinya, tidak di sentral. Nanti akan ada di situ yang akan diakomodasi oleh, atau ini sebentar. Oh, mohon maaf nih, saya lupa ya. Jadi gamma itu Euler's constant, nilainya 1,78, jadi langsung saja di sini 1,78. Ya, gamma itu 1,78. Jadi yang maksud saya tadi, kalau sumurnya tidak di tengah-tengah, itu sudah ada dari CA-nya, gitu ya. Kalau dia segi 4, misalnya kayak gini, segi 4, tapi di tengah, dia 30,9. Tapi kalau segi 4, tapi dia ada bukan di tengah, tapi agak di utara dikit, dia 12,9. Tapi kalau di sini, dia 4,5. Gitu. Jadi sebenarnya Euler ini cuma konstanta aja, nilainya 1,78, Rezandi. Terima kasih ya sudah nanya, jadi saya keingat.